Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Med Irzal MKom selaku dosen pengampu. Saya Dinda Yusri Atalah dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2023 dengan NIM 1101623041. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas akhir untuk keperluan ujian akhir semester mata kuliah Data Raya dan Pemrograman. Jadi di sini ada beberapa tugas dan pertanyaan yang harus saya jawab. Namun sebelum itu kita lihat di sini bahwa datanya itu masih terkumpul di kolom A semua nih. Jadi pertama-tama harus kita pisahkan terlebih dahulu. Caranya di pencet A-nya ini agar semuanya langsung ke blok. Kemudian di bagian atas kita cari bagian data. Terus di sini bagian text to column. Di sini benar delimited. Kita next. Nah, di sini pilihnya yang koma aja, yang lainnya nggak usah dipilih. Kemudian next, ini dibiarkan general saja. Kemudian kita klik finish. Nah, maka kita dapatkan datanya sudah terbagi sesuai dengan bagian masing-masing gitu. Jadi sini nama semua, sini jenis kelamin semua. Untuk bagian tanggal lahir, kenapa nih kok bentuknya masih pagar-pagar seperti ini? Nah, ini karena kolomnya kurang luas. Sekarang kita luasin jadi bisa kelihatan jelas. Begitu pula dengan nama biar kebaca jelas. Kemudian begitu juga dengan jenis kelamin. Di sini juga nih semua. Sekarang kita next ke perintah tugas yang pertama. Di sini diminta untuk menambahkan sebuah kolom baru untuk mengisi nilai total dari setiap peserta yang dihitung dari 3 nilai setiap mata uji. Setiap mata uji memiliki bobot yang berbeda-beda, yaitu mata uji 1 memiliki bobot 0,5, mata uji 2 bobotnya 0,3 dan mata uji 3 bobotnya 0,2. Oke, di sini kita tambah dulu judulnya itu total nilai gitu ya. Total nilai. Nah, kemudian di kolom pertama sini kita masukin rumusnya. Tadi kan katanya nilai mata uji 1. Di sini ada yang nilai 1 ini bobotnya tuh 0,5. Jadi kita masukin dulu 0,5 kali dengan dikali dengan nilai yang ada di sini F2, kita tutup, ditambah karena dimintanya adalah total gitu ya, ditambah dengan buka kurung lagi. Nah, untuk nilai mata uji yang kedua ini tadi disebutkan bobotnya itu 0,3 dikali ini G2, kemudian kita tutup kurung, ditambah lagi dengan mata uji 3 yang bobotnya 0,2. Berarti 0,2 dikali dengan nilai 3 ini. Jadi rumusnya seperti ini, kita X. Nah, maka didapatkan total nilai dari si Setiawan Saputra ini adalah 72,1. Nah, untuk mendapatkan total nilai ke peserta lainnya tinggal di bagian kanan sini sampai berbentuk panah hitam gini, lalu diklik 2 kali. Nah, maka sudah didapatkan total nilai dari seluruh peserta sampai dengan peserta terakhir. Oke, kemudian perintah tugas yang kedua adalah carilah peserta tertua dan termuda pada kompetisi tersebut serta tentukan selisih umur dari keduanya. Oke, di sini kita cari dulu peserta yang tertua, tambah 1 kolom dulu deh. Peserta tertua. Dilebarin sedikit. Di sini tambah lagi peserta termuda. Oke, jadi di sini rumusnya adalah sama dengan, kemudian karena kita mau cari yang tertua, maka kita cari yang tahun lahirnya itu paling kecil gitu ya, paling minimum. Jadi di sini rumusnya min. Di sini kita lihat untuk tanggal lahir, tahun lahir gitu ya, dilihat di kolom C.
Jadi min C dimulainya di sini dari C2 sampai dengan data terakhirnya adalah di C501. Kita enter. Nah, maka ketahuan bahwa peserta tertuanya itu lahir pada 5 Januari 2008. Nah, kemudian peserta termuda, berarti kita cari peserta yang tahun lahirnya paling baru gitu. Jadi, rumusnya adalah max, masih sama, C2 sampai dengan C501. Nah, maka didapatkan peserta termudanya lahir pada 27 Desember 2012. Kemudian, perintah berikutnya adalah tentukan selisih umur keduanya. Oke, selisih. Selisihnya di sini saya menggunakan rumusnya itu yang karena kita mau mengurangi ya, jadi yang angkanya lebih banyak dikurangi dengan angka yang lebih sedikit. Jadi di sini dimasukkan data dari sini nih. Jadi dimasukkan datanya dari sini, K2 dikurang dengan year dari ini J2. Kurang, kita enter. Nah, maka diketahui bahwa selisih umur dari peserta yang tertua dan peserta termuda ini adalah 4 tahun. Oke, baik. Perintah berikutnya kita diminta untuk membuat tabel rekapan. Oke, maka di sini kita blok dulu ya dari yang paling ujung. Di sini saya pencet CTRL, Shift, kemudian panah ke kanan. Jadi langsung ke blok sampai ujung, kemudian CTRL, Shift, panah ke bawah. Nah, jadi semua data langsung ke blok. Kemudian kita masuk ke menu Insert, di sini udah langsung Pivot Table. Terus kita bentuk New Worksheet. Nah, kemudian di sini kita diminta membuat tabel rekapnya itu berdasarkan kabupaten dan kecamatan. So, di bagian row sini kita taruh kabupatennya terlebih dahulu, kabupaten, kemudian kecamatan. Nah, kita mau taunya rata-rata nilai peserta. Jadi di bagian value kita masukin total nilai. Oke, nah sini sudah masuk tapi masih sum atau masih jumlah total gitu. Sementara yang diminta apa di sini? Rata-rata. Maka di bagian kanan kita klik sini, kemudian value file setting, kita pilih yang average. Oke. Nah, ini mereka sudah tersusun berdasarkan rata-rata dan juga kabupaten serta kecamatannya. Kemudian misalnya kita mau tahu dari yang kabupatennya itu paling besar, maka kita sort dari largest to smallest. Nah, namun kita perhatikan perintah berikutnya, tentukan kecamatan mana yang memiliki rata-rata peserta terbaik. Ternyata bukan berdasarkan kabupaten nih, bukan Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Barat gitu. Tapi yang diminta adalah kecamatannya secara lebih rinci lagi. Maka kita tukar di bagian row-nya sini, kecamatannya ditaruh di atasnya kabupaten. Nah, maka kita dapatkan hasil, jangan lupa diubah lagi sortnya dari largest to smallest. Maka kita dapatkan kecamatan dengan rata-rata nilai terbesar itu ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, disusul dengan Kecamatan Matraman, Kecamatan Taman Sari, dan seterusnya. Kita masuk ke tugas yang keempat, yakni membuat sebuah grafik berdasarkan data tersebut. Data yang ini, yang tadi nih, data awalnya, yang menggambarkan sebaran atau banyaknya peserta berdasarkan kabupaten dan jenis kelamin. Jadi bukan lagi kita bicara soal nilai, tapi sekarang berdasarkan jenis kelaminnya. So, pertama kembali kita CTRL Shift panah kanan, CTRL Shift panah ke bawah. Kemudian ke bagian Insert, sekarang yang Pivot Chart, karena tadi diminta membuat sebuah grafik. Pivot Chart, New Worksheet. Nah, di sini sudah dapat, kita masukin untuk kabupaten tadi ya. Berdasarkan kabupaten dan jenis kelamin. Nah, kabupaten kita masukkan ke aksisnya. Nah, kemudian jenis kelamin kita masukkan ke regionnya. Nah, dapat. Kemudian untuk datanya di value itu kita masukin bagian nama.
maka kita sudah dapatkan hasil yang seperti ini. Digeser sedikit. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, berdasarkan grafik tersebut, apa yang bisa Anda simpulkan mengenai sebaran peserta berdasarkan jenis kelaminnya? Nah, kalau kita melihat dari grafik ini, kita bisa simpulkan bahwa peserta kompetisi laki-laki terbanyak itu berasal dari Jakarta Timur. Sementara untuk yang perempuan, kita bisa simpulkan bahwa terbanyak itu berasal dari Jakarta Selatan. Atau kalau kita mau tahu urutannya gitu, di sini misal kita mau cari tahu urutan yang laki-laki, kita bisa sort yang laki-laki, tahuan di sini banyak Jakarta Timur, Selatan, Barat, Pusat, Utara, baru Kepulauan Seribu. Atau kalau kita mau tahu yang perempuannya, klik kanan lagi, kemudian sort lagi dari largest to smallest, tapi yang perempuan. Oke, berarti perempuan terbanyak itu di Selatan, Barat, Pusat, Timur, Utara, baru Kepulauan Seribu. Demikian tugas yang bisa saya laporkan untuk memenuhi mata kuliah Data Raya dan Pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.